Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan program Sisi Metropolitan yang akan mengupas fenomena sosial dan juga hukum di kota-kota metropolitan. Bersama saya Najla Hilabi, inilah Sisi Metropolitan selengkapnya. Pemirsa, insiden penolakan laporan warga oleh oknum polisi di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur kembali mencoreng institusi Polri. Polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi warganya terlebih terhadap korban tindak pidana nyatanya justru mengabaikan dan bersikap tak pantas terhadap pelapor. Benarkah fenomena dan realita klasik yang sebenarnya sering dihadapi masyarakat saat berurusan dengan polisi? Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa inilah yang dialami seorang warga Jakarta, Meta Kumalasari, pada Selasa malam 7 Desember lalu. Saat itu Meta baru saja mengambil uang di ATM di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dan dipututi oleh 3 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor berbeda. Di tengah perjalanan, pengendara motor itu beberapa kali meminta korban untuk menghentikan laju kendaraannya. Merasa takut, korban akhirnya mencari tempat yang terang dan berhenti di Jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat korban turun dari mobil, salah seorang pelaku justru menggasak tas korban dari pintu depan sebelah kiri. Korban mengaku kehilangan surat berharga dan uang tunai senilai 7 juta rupiah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pulau Gadung. Namun naas, saat melapor, ia justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari anggota Polsek Pulau Gadung. Ia justru diminta pulang dan menenangkan diri. Korban pun memviralkan kejadian yang dialaminya ke media sosial. Sempat laporan. Lalu? Nah, dari Polsek Pulau Gadung, saya cuma ditanyain, yang hilang apa aja sih, katanya gitu. Saya sebutin lah beberapa ATM, sekitar 5 ATM saya sebutin, kartu kredit. Terus dia tanya, hilangnya kapan? Barusan Pak. Nah terus dia nggak tanya atau panjang lebar, langsung bilang, lagi Ibu kenapa sih punya ATM banyak-banyak? Nah saya merasa kecewa loh, itu kan hak saya dong punya ATM berapa banyak. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Saya hanya dikasih bukti untuk laporan hilang saja gitu. Dan dia orang tuh ninggalin saya naik lantai 2. Terus hari ini lapor lagi ke Polres? Iya, saya lapor langsung ke Polres dan Polres langsung tindak lanjutin. Hari ini tadi sudah ke TKP. Jadi semuanya sudah dibantu sama Polres tempat. Usai viral di media sosial, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan, meminta maaf kepada masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan internal dengan menurunkan tim Propam Polres untuk memeriksa anggota polisi yang dimaksud. Kapolres memastikan telah menindak anggotanya yang bersikap tidak profesional dan tidak berempati tersebut dan akan dimutasi keluar wilayah Polda Metro Jaya. Terhadap pelaku sendiri kita sudah melakukan pemeriksaan secara intensif, ya. Dan sudah kita mutasikan dalam rangka pemeriksaan untuk tidak mengganggu jalannya proses pemeriksaan oleh Propam Polres Jakarta Timur. Terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota, tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati, atau melanggar SOP. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Jadi keluar dari Polda Metro Jaya. Meski sudah ditindak tegas dan akan menjalani sidang kode etik pada esok hari, insiden penolakan laporan warga oleh oknum polisi di Polsek Pulau Gadung sangat mencoreng citra institusi Polri.
Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyayangkan masih adanya ulah oknum polisi yang berperilaku menyimpang dari tugas utama Polri. Di tengah-tengah meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Polri yang saat ini menembus angka 80% itu dan Polri menjadi paling tinggi, tentu kita akan sayangkan kalau masih ada jajaran Polri yang justru bisa membuat turun, bisa membuat kurang kepuasan publik itu. Mestinya karena tagline polisi itu adalah melindungi dan mengayomi, maka bukan ditolak, tetapi diberi petunjuk dulu. Ini sebelum laporan Anda ini saya proses, Anda harus penuhi ini dulu, ya. Nah, kalau kemudian ditolak secara dalam tanda kutip semena-mena tanpa alasan yang jelas, ya saya kira Propam perlu memeriksa anggota Polri yang bertugas pada saat itu yang Masih jelas di ingatan publik munculnya tagar percuma lapor polisi yang sempat viral di media sosial pada bulan Oktober lalu. Kasus penolakan laporan warga oleh oknum polisi di Polsek Pulau Gadung seolah menjadi pelengkap dari masih buruknya pelayanan publik Polri saat ini. Komisi Kepolisian Nasional menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena tugas utama Polri yakni melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kompolnas mengingatkan bahwa polisi harus menerima semua laporan warga dan pengaduan masyarakat sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Harus diingat bahwa tugas Polri adalah melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Itu yang paling utama dan yang lebih penting lagi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat bisa disampaikan secara langsung maupun tertulis dan elektronik, dan semuanya harus diterima, tidak boleh ditolak. Kini Polres Jakarta Timur sudah menindaklanjuti laporan korban perampokan Meta Kumalasari dan sedang melakukan perburuan terhadap para pelaku perampokan. Dengan berbekal rekaman kamera CCTV, publik berharap agar kasus perampokan bisa terungkap sehingga bisa kembali memulihkan nama baik Polri sebagai lembaga hukum yang melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sangat disayangkan baru-baru ini terjadi lagi tepat beberapa hari yang lalu polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat terlebih terhadap korban tindak pidana nyatanya justru mengabaikan dan bersikap tak pantas terhadap pelapor. Padahal jelas hal tersebut mencoreng nama baik Polri yang identik disebut sebagai pelayan masyarakat. Pada dasarnya pemirsa, setiap orang yang mengalami atau melihat atau menyaksikan bahkan menjadi korban tindak pidana di sini berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik baik lisan maupun tulisan. Kita akan lihat di sini pemirsa perbedaan antara pelaporan dan juga aduan. Nah, laporan sendiri ini bisa disampaikan oleh setiap orang terhadap segala perbuatan pidana. Sedangkan pengaduan hanya bisa dilaporkan oleh orang yang berhak mengajukannya dan terbatas pada tindak pidana yang mempersyaratkan adanya aduan. Misalnya seperti delik aduan kasus pencemaran nama baik, delik aduan kasus pencemaran nama keluarga, pelanggaran merek dagang, aduan perzinahan yang rata-rata hanya dapat diproses dengan pengaduan si korban. Sehingga pada dasarnya setiap orang ini berhak melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke polisi kecuali yang tadi saya sebutkan pengaduan tersebut. Sehingga memang pelaporan ini dapat dibuat oleh siapa saja dan berhak dilaporkan oleh siapa saja. Lalu yang menjadi pertanyaan pemirsa, jika semua orang punya hak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, apakah polisi di sini bisa menolak laporan tersebut? Nah, berdasarkan peraturan dari Kapolri nomor 14 tahun 2011, di mana di sini dalam pasal 15 huruf A dan F menyatakan bahwa setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dari pengaduan masyarakat. Lalu juga pada pasal 15 huruf F di sini dinyatakan apabila Polri tersebut dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Tentu selama bentuk laporan dan aduan tersebut sesuai fungsi wewenang polisi, tentu jelas harus dilanjutkan, ditanggapi karena ini berkaitan dengan kode etik
profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan pemirsa, banyak nyatanya kasus yang berkaitan dengan laporan masyarakat tidak ditangani dengan baik oleh polisi setempat. Di antaranya nih yang baru-baru ini terjadi. Tanggal 12 Desember kemarin, korban perampokan mengaku laporannya ditolak oleh polisi. Yang kemarin terjadi tanggal 12 Desember itu sudah datang ke kantor polisi melaporkan bahwa ada tindakan pencurian barang-barangnya, namun laporan tersebut ditolak. Sebelumnya lagi tanggal 15 November 2021 karyawan lapor akan tindakan kekerasan atasannya dan laporan tersebut ditolak bahkan ditertawakan. Selanjutnya lagi yang terjadi di 14 Januari 2021 korban pencurian ini juga tidak diproses, alasannya karena bukan wilayah hukum kepolisian setempat. Nah, ini sayang sekali ya, padahal untuk urusan keamanan masyarakat tuh harus lapor kemana lagi kalau bukan ke polisi. Tapi ada juga yang mungkin bertanya, memang seperti apa sih tahapan laporan atau aduan ke polisi? Nah, kita simak ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah laporan atau pengaduan disampaikan ke ruang SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Ini semacam customer service kalau buat polisi. Lalu setelah itu dari SPKT akan dimasukkan ke pelapor menceritakan kronologi kejadiannya ke petugas. Lalu di sini alur berikutnya adalah petugas mencatat kronologis tersebut untuk dilaporkan ke Kanit SPKT. Lalu dari Kanit SPKT akan mengurus lagi laporan tersebut untuk memproses dan melakukan gelar awal perkara. Dan tahapan yang terakhir adalah pelapor adanya dugaan tindakan kejahatan, bahwa kejahatan ini juga tentunya dari pelaporan ini tidak dipungut biaya. Dan pemirsa, selanjutnya dalam proses ini juga tidak dipungut biaya ini masuk dalam Undang-Undang Peraturan Polisi tentunya di sini. Nah, jika bertanya apakah ada biaya untuk lapor polisi, tentu tidak, karena dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri ini menyatakan bahwa melapor adanya dugaan tindak kejahatan itu tidak dipungut biaya. Ini ada dalam PP nomor 36 tahun 2016. Nah, di dalam undang-undang tidak pernah disebutkan atau disinggung terkait biaya lapor polisi. Dengan kata lain, siapa saja bisa melapor tanpa perlu mengeluarkan biaya karena hak melaporkan tindak pidana tersebut menjadi kewajiban dari warga negara. Karena sudah jelas ya, tadi pemirsa di awal saya jabarkan bahwa polisi sangat tidak boleh mengabaikan laporan masyarakat karena hal tersebut melanggar kode etik institusi Polri pastinya. Dan Anda bisa melapor seperti ini. Contohnya, jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik dalam hal polisi menolak laporan pengaduan secara sewenang-wenang, maka Anda bisa melaporkan hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemana nih harus melaporkan aduan tersebut? Kita akan lihat di sini bahwa laporan tersebut bisa diadukan secara online ke Propam Polri atau bisa melalui aplikasi Propam Presisi atau melaporkan ke Ombudsman. Nah, setelah Anda melakukan pelaporan, tentu tahapan selanjutnya polisi yang bersangkutan akan diperiksa, akan masuk dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, akan ada sidang komisi banding, penetapan administrasi, penjatuhan hukuman, dan pengawasan pelaksanaan putusan serta rehabilitasi personil. Nah, nampaknya di sini ancaman saksi terhadap oknum polisi terkait pelanggaran kode etik profesi jika menolak laporan warga. Nah, apakah sebetulnya cukup ya, begitu ya kira-kira? Nah, kita melihat di sini bahwa nantinya polisi ini akan mengalami ancaman berikut ini. Pertama, dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Lalu juga ada bahwa polisi tersebut wajib meminta maaf. Nanti mereka harus wajib mengikuti pembinaan. Dan kita akan lihat di slide berikutnya juga bahwa polisinya nanti juga harus terancam nih akan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini sebagai anggota Polri. Nah, tanpa harus membicarakan ancaman dan hukuman bagi polisi yang melanggar kode etik karena menolak aduan dan laporan, baiknya memang saat ini institusi Polri harus betul-betul berbenah ya. Karena ini sudah disampaikan oleh seorang pengamat nih, pemirsa, pengamat kepolisian dari ISAS menyatakan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT ini merupakan etalase dari Polri, layaknya customer service ya. Dikatakan tadi
etalase customer service Polri nih SPKT, tapi selama ini malah identik sebagai tempat buangan katanya. Tempat buangan karena anggota-anggota yang bermasalah akibatnya yang muncul ya masalah-masalah lagi. Nah, tentu juga jangan sampai ini terjadi ya, dan tentunya di sini dikatakan harusnya Polri memang belajar dari customer service perbankan. Yang dimaksud di sini adalah mampu melayani masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah bisa mengayomi masyarakat dan bisa mengakomodir apapun kebutuhan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, sekali lagi pemirsa, bahwa polisi wajib hukumnya untuk menerima laporan dan aduan masyarakat yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan mereka. Dengan rentetan kasus yang ada, institusi Polri harusnya bisa tingkatkan standar pelayanan untuk menjalankan fungsi tugas utama mereka, menjaga keamanan, mengayomi masyarakat. Kita sebagai masyarakat tentu sangat menanti perubahan besar ke depan dari institusi supaya tidak lagi percuma lapor polisi. Dan pemirsa, bagaimana pengejaran pelaku perampokan di Rawamangun dan tindak lanjutnya dari saksi oknum polisi yang mengabaikan laporan warga? Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami dalam Sisi Metropolitan. Masih bersama kami di Sisi Metropolitan, pemirsa, kinerja anggota kepolisian menjadi sorotan setelah adanya insiden penolakan laporan warga atas kasus perampokan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember lalu. Lantas seperti apa sebenarnya standar pelayanan di sentra pelayanan kepolisian terpadu? Berikut liputan selengkapnya Soza Hutapea dan juru kamera M. Zuhal dari Jakarta Timur. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial curhatan seorang perempuan dengan inisial KM yang mengaku sebagai korban perampokan. Namun yang menarik dari laporan perampokan ini ialah ia mengaku bahwa laporan yang ia sampaikan kepada pihak kepolisian justru ditolak oleh oknum kepolisian yang saat itu tengah bertugas. Berdasarkan data yang kami himpun, bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Desember lalu, di mana si perempuan yang merupakan pengendara mobil baru saja selesai mengambil uang tunai dari salah satu minimarket yang berada di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Kemudian setelah mengambil uang tunai, ia kembali ke mobilnya dan berkendara. Ternyata pemirsa, ia diikuti oleh dua motor lain, di mana salah satu pengendara motor menghampirinya dan juga mengetuk kaca mobilnya sambil mengatakan suatu hal. Yang pada intinya memberitahu bahwa ada yang tidak beres dengan kendaraan yang ia kendarai, tepatnya di bagian belakang. Sesaat kemudian, si perempuan ini pun langsung menepikan mobilnya dan memeriksa kendaraan yang ia kendarai tepatnya di bagian belakang. Ketika perempuan ini sedang memeriksa kendaraannya, pelaku lain langsung melakukan aksinya, yaitu mengambil tas yang berada di jok bagian belakang melalui pintu sebelah kiri. Nah, peristiwa perampokan ini sendiri terjadi di lokasi tepatnya di Jalan Jatinegara Kaum, tempat saya berada saat ini. Dan aksi ini terekam oleh CCTV dari depan perusahaan tempat peristiwa tersebut terjadi, di mana ini merupakan sebuah perusahaan jasa ekspedisi. Dan pemirsa, sebenarnya seperti apa standar pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penerimaan laporan dari masyarakat, khususnya mengenai tindakan-tindakan pidana seperti yang dialami perempuan ini? Kita akan cek bersama-sama. Pemirsa, tadi saya sudah melakukan pengecekan kedua kantor kepolisian terdekat dari Jalan Jatinegara Kaum, yaitu Polsek Pulau Gadung dan juga tempat saya berada saat ini di Polres Metro Jakarta Timur mengenai SOP yang ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ataupun SPKT. Dan ternyata untuk SOP-nya masih sama persis dengan apa yang dicantumkan dalam website resmi Polri, yaitu setiap kantor polisian dimanapun itu akan menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat di SPKT. Adapun mekanismenya ialah saat menyampaikan laporan, pelapor akan dimintai identitas terlebih dahulu, kemudian akan diminta untuk menceritakan kronologi dari kejadian yang ia alami ataupun ia lihat, dan diharapkan kronologi ini dapat disampaikan secara runut. Kemudian setelah menyampaikan kronologi, dari tim akan segera melakukan analisa laporan yang diterima, dan apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka akan segera ditindaklanjuti oleh Kanit SPKT. Dan untuk pelapor sendiri nantinya akan menerima bukti lapor SPKT terkait hal tersebut, dan untuk biaya
Ini yang menjadi pertanyaan besar juga, apakah ketika melapor kepada kepolisian akan dikenakan biaya? Ternyata di undang-undang tidak pernah disinggung ataupun disebutkan mengenai biaya lapor polisi, yang artinya semua warga negara berhak untuk melaporkan kejadian tindak pidana yang ia lihat bahkan yang ia alami, karena ini merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dan jika kita berkaca dengan kejadian perampokan yang dialami oleh perempuan dengan inisial KM di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur tersebut, maka kita harapkan kejadian ini dapat menjadi alarm bagi pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan tidak perlu harus viral dulu di media sosial. Dari Jakarta, Soza Hutapea, M. Zuhal, Metro TV. Ya, pemirsa, lantas bagaimana perkembangan terbaru pengejaran terhadap pelaku perampokan dan mengapa di lapangan banyak oknum polisi yang menyimpang? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Halo, selamat sore Pak Zulpan. Ya, kita akan live by phone dengan Kombes Pol Endra Zulpan. Halo Pak, update pengejaran pelaku perampokan dari hasil CCTV, apakah sudah diketahui identitas komplotan pelaku? Ya baik, terima kasih ya. Yang pertama, kesempatan yang baik ini saya memohon maaf ya terkait dengan apa yang terjadi di Polsek Pulau Gadung terkait penerimaan laporan yang dilakukan oleh Aibda Rudy Panjaitan yang tidak semestinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan menolak laporan. Ya, sejatinya adalah seorang anggota yang ada di unit pelayanan terpadu atau SPKP adalah menerima laporan aduan masyarakat. Karena pada prinsipnya masyarakat yang datang tentu adalah masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Tentunya harus mendapat pertolongan dari kepolisian. Nah, tentu terkait dengan tindakan daripada oknum anggota tersebut saat ini ya, baik dari Polres Metro Jakarta Timur dan juga dari Propam Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan dan secepatnya akan diambil tindakan yang sangat tegas ya, karena sesuai dengan perintah pimpinan ya, bahwa tidak dibenarkan anggota kepolisian itu melukai hati rakyat. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Kumalasari tentunya ini sangat kita sayangkan dilakukan oleh Aibda Rudy Panjaitan. Dan saat ini kita pastikan prosesnya akan kita lakukan secara transparan dan terbuka ya, sehingga masyarakat juga bisa melihat bahwa Polri sebenarnya sudah menata diri dengan baik. Apa yang dialami yang di Polsek Pulau Gadung sebenarnya bukan cerminan Polda Metro, namun ini harus kita terima dan ini merupakan kritik bagi kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Kemudian terkait dengan kasusnya sendiri, saat ini tentunya dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ya sudah melakukan olah TKP, kemudian bukti-bukti yang kita terima dari CCTV ini sudah kita lihat, yang sekarang pelaku sedang dalam pengejaran ya. Tidak bisa saya sampaikan di sini, yang jelas dari tim kita di lapangan sudah mengetahui ya dengan identitas dari kendaraan yang digunakan dan juga dari wajah ya, kita sudah mengenali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita lakukan penangkapan. Oke, artinya saat ini dalam sedang masa pengejaran, tapi terkait dengan oknum polisi yang kemarin sempat bertugas itu sedang menjalani sidang etik profesi besok. Nah, ini fokus sidang dan termasuk ancaman saksi ini akan kemana kira-kira Pak Zulpan? Ya, terkait untuk hukuman kepada Aibda Rudy Panjaitan tentunya akan menghadapi sidang disiplin dan juga kode etik. Nanti putusannya tentunya bisa terkait dengan disiplin itu bisa kepada penundaan kenaikan pangkat, kemudian juga penundaan masa penilaian sekolah, dan juga tentunya nanti akan ada juga hukuman ya yang bisa diberlakukan selama 21 hari. Kemudian juga di sini sudah ditegaskan kemarin oleh Bapak Kapolda bahwa oknum-oknum polisi yang bermasalah khususnya di Polda Metro ini akan kita lakukan nanti assessment ataupun penilaian. Apabila memang tidak layak berdinas di Polda Metro, nanti akan kita berikan tour of area, artinya untuk penugasan ya di luar Polda Metro. Nanti kita laporkan ke Mabes Polri ya di mana layaknya anggota seperti ini untuk dilakukan penempatan dalam rangka pembinaan selanjutnya. Oke Pak, selain asesmen tadi yang Bapak katakan, strategi ke depan apa nih Pak dalam waktu dekat agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali? Tentunya adalah kalau SOP tadi mungkin tim Metro TV juga sudah melihat di lapangan bahwa SOP itu sudah ada dan ini sudah berjalan. Tinggal sekarang adalah pengawasan dan pengendalian daripada setiap pimpinan yang ada di kesatuan, baik dari tingkat Polsek maupun Polres, tentunya perlu ditingkatkan. Artinya jangan sampai kejadian seperti ini
terulang lagi ya, mungkin seperti itu. Baik, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, terima kasih banyak atas keterangannya dalam Sisi Metropolitan. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Dan pemirsa, demikian Sisi Metropolitan sore hari ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan kembali hadir menjumpai Anda. Tetap bersama kami di Metro TV. Metro TV.